Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin membicarakan salah satu dari prinsip-prinsip atau nilai dasar yang ada di dalam sistem ekonomi Islam. Dalam rekaman saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang nilai dasar kepemilikan dalam Islam, yang juga menjadi salah satu prinsip. Dan dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang nilai dasar keadilan. Artinya, kalau nilai dasar keadilan itu tidak tegak dan tidak kita tegakkan, maka tujuan daripada sistem ekonomi Islam itu tidak akan tercapai. Seperti kita ketahui bersama, tujuan kita berekonomi ini adalah untuk kesuksesan kita, tidak hanya dalam skala duniawiyah, tetapi juga di dalam skala ukhrawiyahnya. Oleh karena itu, kalau nilai dasar keadilan ini tidak kita tegakkan, maka secara duniawiyah kita tidak akan berhasil, apalagi secara ukhrawiyah. Karena apa? Karena yang namanya keadilan inilah salah satu tiang yang harus ada dan yang harus kita tegakkan di dalam ajaran agama Islam. Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil, dan Allah sangat tidak suka kepada orang yang berlaku zalim. Jadi lawan kata dari adil ini adalah zalim. Nah, kira-kira apa maksud atau apa arti daripada kata adil itu sendiri Kalau kita baca buku, maka nampaknya para ahli berbeda-beda dalam menyampaikan apa yang dimaksud dengan adil. Ada yang menyatakan bahwa adil itu adalah sebuah tindakan itu akan dikatakan adil kalau seandainya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita bisa menerima juga itu sebagai sesuatu yang adil karena biasanya undang-undang itu dibuat atas dasar kesepakatan. Jadi sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya sesuai dengan kesepakatan. Cuma kalau kita kaitkan dengan keadaan kita hari ini banyak sekali undang-undang dan kesepakatan yang dibuat oleh suatu bangsa, oleh suatu negara, di mana orang-orang yang bersepakat untuk membuat undang-undang itu adalah orang-orang yang sudah terkooptasi oleh kepentingan para pemilik kapital. Sehingga undang-undang itu kita lihat menjadi undang-undang, menjadi peraturan yang lebih melindungi kepentingan pengusaha, kepentingan bandar, kepentingan para pemilik modal, dan tidak berpihak kepada rakyat. Sehingga akhirnya rakyat melihat undang-undang itu adalah undang-undang yang tidak berkeadilan. Meskipun orang yang kaya menyatakan itu adalah sebagai sesuatu yang adil. Nah, inilah oleh karena itu bagi kita umat Islam definisi tentang keadilan itu juga berbeda. Kalau dalam sistem ekonomi liberalisme misalkan sesuatu itu dikatakan adil
Kalau seandainya para pelaku pasarnya atau para individu yang ada di pasar itu diberi kebebasan dan negara tidak boleh ikut campur, ya. Jadi kalau negara ikut campur, maka menurut mereka keadilan tidak akan bisa tegak, ya. Ya, karena mereka juga punya logika bahwa ya, untuk terwujudnya ekonomi yang baik itu harus ada kebebasan, ya, dari para individu. Ya, seperti kita katakan bersama, ya, setiap individu itu punya interest, punya mazayanya masing-masing, ya. Nah, oleh karena itu supaya orang itu atau masyarakat itu produktif, ya, maka warga masyarakatnya harus diberi kebebasan. Cuma ya seperti dikatakan oleh para pengkritik daripada liberalisme itu, ya, ada masalah, ya, yaitu secara faktual kita melihat ada orang-orang yang memang tidak bisa bekerja, ya, ada orang yang sakit, ada orang yang cacat, begitu kan. Nah, dalam konsep liberalisme kapitalisme, ya, orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan usaha dan upayanya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang stroke misalkan, ya, yang nggak bisa bekerja, atau ada orang yang yang memang cacat gitu, tidak bisa bekerja, ya dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Nah, dan solusinya nggak jelas dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu. Oleh karena itu, ya, sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu, ya, kata karma itu lebih berpihak kepada orang kaya, ya, kepada para pemilik kapital, ya, sehingga akhirnya, ya, menurut Karl Marx sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak berkeadilan. Nah, oleh karena itu dia menyatakan bahwa, ya, supaya ekonomi itu bisa dalam kehidupan ekonomi supaya itu bisa tegak keadilan, maka urusan ekonomi itu diserahkan kepada negara, ya. Jadi negaralah yang akan menentukan, ya, sehingga semua orang akan bisa mendapatkan hal yang sama, gitu. Tapi bagaimana dalam Islam? Ya, dalam Islam, ya, masalah keadilan adalah merupakan satu masalah yang sangat penting, ya. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, Tuhan sangat cinta kepada orang yang berbuat adil, dan Tuhan tidak cinta kepada orang yang berbuat zalim, ya. Bahkan dalam salah satu ayat dikatakan, ya, saya tidak akan menunjuki, katanya, kata Tuhan, orang-orang yang bersikap zalim, ya. Jadi kalau Tuhan tidak menunjuki orang-orang yang bersikap zalim, ya, maka dia akan semakin terpuruk, ya, dan masyarakatnya juga akan semakin terpuruk, begitu, karena tidak bisa menemukan jalan kebenaran, ya, sehingga akhirnya masyarakatnya menjadi hancur dan menjadi berantakan. Nah, oleh karena itu bagi tegaknya suatu masyarakat yang baik, ya, maka keadilan harus kita tegakkan, gitu. Dalam ajaran Islam keadilan itu harus kita tegakkan. Cuma bagaimana kita mendefinisikan apakah sesuatu itu adil atau tidak, gitu kan? Ya, kalau bagi kita umat Islam, ya, sesuatu itu akan kita katakan adil, ya, kalau sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Kalau sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Nah, oleh karena itu, ya, segala tindakan yang kita lakukan, ya kita timbang-timbang dan kita timang-timang, ya, apakah perbuatan dan tindakan kita itu sesuai apa tidak dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, misalkan contohnya begini, apakah kalau seandainya kita berdagang, ya, menjual sesuatu, ya, kemudian, ya, sesuatu yang buruk itu kita sembunyikan, begitu kan, dan yang baik itu kita tampakkan, kita tonjolkan, yang kayak gitu. Nah, itu kan dalam perspektif agama, ya, sudah jelas tidak boleh yang seperti itu, ya.
Seprinsip dalam bertransaksi itu dalam Islam itu adalah antarodin, saling rela satu sama lain. Oleh karena itu harus ada keterbukaan, harus ada transparansi, begitu. Jadi sesuatu itu akan dikatakan adil, transaksinya akan dikatakan adil kalau seandainya ada transparansi di situ. Kalau tidak ada transparansi di situ, itu tidak akan tidak akan bisa kita akan katakan itu adalah adil. Dan dalam berbisnis misalkan ada pedoman yang dikatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Jangan kita memakan ya harta kita dan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum, ya. Jadi dalam transaksi itu tidak boleh ada transaksi yang batil, yang artinya ya merugikan orang lain gitu, menguntungkan kita dan merugikan orang lain. Dan salah satu prinsip di dalam berdagang itu kan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Ya kalau dalam Islam ya itu ndak bisa, itu kan sebuah perilaku yang sangat tamak itu ya. Dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya kan. Ya kalau kita apakan dengan kurva ya maka berarti ya total cost-nya harus kita tekan sekecil-kecil serendah-rendahnya, dan total revenue-nya kita buat sebesar-besarnya ya, sehingga profitnya ya akan semakin tinggi. Dan untuk membuat total cost rendah-rendahnya ya cara-cara yang kita pakai ya diantaranya adalah menekan ya, mengeksploitasi orang lain ya. Orang miskin yang perlu uang misalkan ya kita upah aja dengan gaji yang serendah-rendahnya, begitu kan. Cara-cara yang seperti itu di dalam Islam tidak boleh. Oleh karena itu ya masalah keadilan ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan ekonomi ya. Jadi karena ini adalah pengantar ya, ringkasnya begini saja ya. Sebuah ekonomi itu akan kita katakan adil atau tidak adil ya kalau nilai-nilai yang ada dalam ajaran Al-Quran itu tegak di dalam kehidupan ekonomi tersebut. Kalau nilai-nilai yang ada dalam sunnah-sunnah Rasul itu tegak ya di dalam kehidupan ekonomi, atau ya di dalam ekonomi itu ada ijtihad ulama ya yang memang didasarkan kepada firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul ya. Ya kalau seandainya tidak ada ketentuan yang tegas dan jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya tentu saja para ulama harus berijtihad ya untuk menemukan hukum ya supaya tindakan kita sesuai dengan hukum tersebut. Dan tapi hukum itu tentu saja ya karena merupakan hasil ijtihad dari para ulama ya, nilai-nilainya tentu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi dengan demikian ya sistem ekonomi Islam itu punya konsep, punya nilai dasar tentang keadilan ya. Tetapi konsep keadilannya tidak sama dengan konsep keadilan yang ada dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, dan tidak sama dengan konsep yang ada dalam sistem ekonomi sosialisme dan komunisme ya. Kita punya watak dan punya ciri tersendiri ya. Karena apa? Karena ya masalah ekonomi ini dalam Islam seperti kita ketahui bersama, dia tidak hanya berdimensi duniawiyah tetapi juga berdimensi ukhrawiyah. Jadi dengan demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya ingin menegaskan ya, kalau ada yang bertanya seperti apa sih konsep keadilan dalam Islam, Pak Narabas ya, kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka dia akan adil ya. Tapi kalau seandainya perbuatan itu, tindakan itu, transaksi itu tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul, maka tindakan dan transaksi itu kita akan katakan adalah transaksi dan tindakan yang tidak berkeadilan. Dan mungkin ada tambahannya ya, tambahnya bagi kita adalah karena kita hidup di Indonesia ya, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah kalau sesuai dengan Pancasila itu artinya adalah
Seperti kita ketahui kan sila pertamanya kan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa bagi orang Islam berbeda dengan ketuhanan Yang Maha Esa dalam konsep Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Jadi oleh karena itu bagi kita ya sebagai insan yang Pancasilais ya, bagi kita sesuatu itu akan dikatakan adil ya kalau seandainya itu sesuai dengan ketentuan dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyatakan atiullah wa atiur rasul, ikutlah saya kata Tuhan dan ikuti rasul saya, utusan saya Nabi Muhammad. Ya kalau begitu ya benarnya tindakan dan perbuatan kita adalah ya mengikuti firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Oleh karena itu ya Tuhan sangat mencintai orang yang berbuat adil ya, dan Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang berbuat zalim, dan bahkan Tuhan ya menyatakan bahwa saya tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim ya. Dan kalau Tuhan sudah bicara seperti itu ya berarti ya jika suatu bangsa mentolerir praktek-praktek kezaliman ya, lalu Tuhan tidak akan memberi petunjuk kepada bangsa itu ya, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang akan terpuruk gitu ya. Bangsa yang akan mengalami krisis, bangsa yang akan mengalami masalah. Dan tentu saja kita sebagai umat, sebagai masyarakat, sebagai warga bangsa ya tidak mau ya kita akan mengalami masalah-masalah yang seperti itu ya. Karena ya kalau seandainya terjadi krisis ekonomi ya, yang menanggung deritanya ya tidak hanya 1-2 orang, tetapi seluruh orang yang ada di negeri itu akan menanggung akibatnya. Nah, oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban syariah lah bagi kita setiap individu untuk bertindak ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasul. Dalam bahasa yang lain, setiap kita wajib hukumnya menegakkan apa yang disebut dengan keadilan. Tetapi keadilan yang akan kita tegakkan itu adalah bukan keadilan versi liberalisme kapitalisme, bukan keadilan versi sosialisme dan komunisme ya, tapi adalah keadilan versi Islam ya. Karena kita umat Islam juga punya konsep tentang keadilan yang tersendiri yang jelas-jelas sangat berbeda dengan mereka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.